Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman kelas 10 MIPA 2 yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, pekan lalu kita belum bisa ketemu karena ada berita mendadak orang tuanya Pak Rahmat meninggal, ibundanya, sehingga yang terjadwal harusnya Pak Faiz nemuin kalian via Zoom, jadi belum terlaksana. Insya Allah terlaksana pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi masih di ikatan kimia, namun kita akan fokus ke penggambaran struktur melalui metode Lewis. Nah, sudah terlihat PowerPoint Pak Faiz? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, kita akan belajar tentang ikatan kimia, khususnya menggambar struktur Lewis. Materi ini materi untuk kelas 10 semester 1. Nah, kalau dari pengertiannya, struktur Lewis itu adalah cara untuk menyatakan atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul. Jadi kan namanya ikatan kimia itu kan berarti atom-atom saling berikatan. Nah, caranya gimana? Itu ditunjukkan menggunakan gambar atau struktur Lewis. Nah, ternyata ada aturan-aturan untuk kita menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, ini insya Allah nanti di penilaian akhir semester soal seperti ini keluar. Soal gambarnya, cara menggambarnya. Nah, aturannya yang pertama kita harus membuat konfigurasi elektron dari atom-atom yang berikatan. Kemudian kita hitung jumlah elektron valensi dari atom-atom tersebut. Konfigurasi elektron insya Allah kalian udah jago semuanya, udah abang jago semuanya. Gampang konfigurasi elektron. Kemudian jumlah elektron valensi harus dihitung masing-masing atom. Ingat ya, elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar. Kalau terakhirnya S, ya berarti elektron pada S itu saja. Kalau terakhirnya P, berarti harus dijumlahkan dengan S sebelumnya. S-nya itu pasti 2, tambah P-nya berapa. Nah, itu elektron valensinya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan atom pusat dan atom sampingnya, kemudian kita gambarkan. Kemudian yang ketiga, kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Lalu langkah berikutnya adalah kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Ingat, duplet itu cukup dikelilingi oleh dua elektron saja, sedangkan oktet itu wajib 8. Yang duplet itu khusus untuk helium dan hidrogen. Ya. He atau helium dan H atau hidrogen itu wajib duplet. Sedangkan sisanya unsur-unsur yang lainnya itu harus oktet atau harus 8. Kemudian kita usahakan pula atom pusatnya juga harus oktet. Ingat, oktet itu 8, dikelilingi 8 elektron. Lalu langkah yang terakhir adalah kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Insya Allah di slide berikutnya adalah contoh soal dan cara penggambarannya. Sampai slide ini adakah pertanyaan dulu dari teman-teman 10 MIPA 2? Ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum Pak Faiz lanjutkan. Nah, misalkan ada contoh soal berikut. Pak Faiz minta kalian untuk soalnya adalah menggambarkan rumus Lewis CH4. Nah, CH4 itu namanya metana. Gas metana ini salah satu gas yang ada pada tabung LPG. Kalian di dapur pasti ada tabung LPG kan? Kalau di kalian mungkin warna biru atau warna pink, warna merah lah. Kalau di Pak Faiz yang warna hijau gitu. Gas melon kalau di tempat Pak Faiz. Nah, itu CH4 itu metana. Diketahui nomor atom C, karbon itu 6, dan H itu 1. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus membuat konfigurasi elektronnya dulu. Ya, kita buat konfigurasi elektron dari atom-atom yang berikatan.
Kemudian nanti kita hitung jumlah elektron valensi dari atom-atom tersebut. Yang pertama, untuk 6 karbon, ya nomor atomnya kan 6, berarti nulisnya 6C. Konfigurasinya ini sudah Pak Faiz tuliskan, tapi kalian insya Allah sudah bisa semuanya. 1S2, 2S2, 2P2. Karena terakhirnya P, berarti harus dijumlah ya ini, S dengan P-nya. Berarti elektron valensinya berapa? 4. Oke, dapat 4 di sini bisa ya? Bisa ya dapat 4 ini? Bisa, ini 2 tambah 2 ini loh 4. Kemudian untuk 1H, nomor atom H kan 1, berarti 1H ya konfigurasinya 1S1. Elektron valensi kalau 1 atom H ada berapa? Untuk 1 atom H elektron valensinya berapa? 1, betul ya, betul 1. Untuk 1 atom H, elektron valensinya ya cuma 1, karena terakhirnya 1S1. Tapi kita lihat di soal kan CH4, atom C-nya ada 1, atom H-nya ada 4. Berarti elektron valensi 4 atom H totalnya berapa? 8. 4 atom H dulu. Atom H-nya ada 4. Masing-masing elektron valensinya 1. Berarti totalnya dari 4 atom H elektron valensinya berapa? 4 gitu ya. Bisa dipahami yang ini? Sampai baris ini? Bisa ya? Nah, baru kalau kita jumlahkan elektron valensinya untuk atom karbon dan 4 atom hidrogen, yaitu 4 tambah 4, totalnya 8. Sehingga jumlah elektron valensinya ada 8. Artinya kita nanti di akhir harus menggambarkan 8 elektron pada struktur Lewis-nya. Oke, sampai slide ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silahkan. Sampai slide ini adakah yang mau ditanyakan? Bisa Pak Faiz lanjut? Bisa, Pak. Oke, Pak Faiz. Oke, sip. Pak Faiz lanjut ya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita tentukan atom pusat dan atom sampingnya. Kemudian kita gambarkan. Atom pusat biasanya jumlahnya lebih sedikit. Maka dalam molekul CH4 yang berperan sebagai atom pusat adalah C atau karbon karena C-nya ada 1. Sedangkan hidrogennya ada 4. Yang paling sedikit ini yang sebagai atom pusatnya. Sedangkan H yang ada 4 ini berperan sebagai atom samping. Sehingga kalau kita gambarkan CH4 itu seperti ini. C di tengah-tengah sebagai atom pusat, dikelilingi atasnya ada H, samping kanan ada H, bawahnya ada H, samping kiri ada hidrogen juga. CH4 nantinya tergambar seperti ini. Slide ini ada pertanyaan dulu apa enggak? Belum ya? Bisa dipahami untuk menentukan atom pusat sama atom samping? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Kenapa kok atom C sebagai atom pusat pada CH4? C-nya 1. C-nya Jadi 1. Iya, Hanya C-nya. ini. Oke, bisa ya dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Pak Faiz lanjutkan. Langkah yang ketiga yaitu kita gambarkan sepasang. Artinya sepasang elektron itu berarti ada berapa elektronnya? Sepasang. Dua ya, oke sip. Sepasang itu berarti ada 2. Di antara 2 atom yang saling berikatan. Ini C dengan H yang ke atas, di sela-selanya kita kasih sepasang elektron. C dengan H di samping kanan, di sela-selanya kita kasih sepasang elektron. C dengan H ke bawah, di sela-selanya kita kasih sepasang elektron. C dengan H di kiri, di sela-selanya kita juga kasih sepasang elektron. Langkah berikutnya yang D adalah yang keempat, kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Oke. Atom sampingnya siapa dalam CH4 ini? Atom sampingnya? Betul. Hidrogen ya.
Nah, kalau atom sampingnya hidrogen itu oktet atau duplet? Duplet. Duplet, betul. Nah, duplet itu berapa elektronnya? 2. Dua. Dua ya, ini loh yang Pak Faiz, tangannya yang Pak Faiz tekuk ini, dua. Nah, dua, betul. Elektron valensinya, atom sampingnya harus duplet. H seharusnya duplet. Kita lihat di gambar, ternyata H sudah duplet. Berarti nggak ada masalah ya. H yang di kiri ini sudah dua, H di bawah juga sudah dua, H di kanan sudah dua, H di bawah, di atas ini juga sudah dua. Sudah duplet semuanya ya. Slide ini adakah yang mau ditanyakan sampai langkah di sini? Belum. Belum ya, oke. Kalau belum, Pak Faiz lanjutkan. Langkah yang berikutnya adalah kita usahakan atom pusatnya oktet. Kita usahakan atom pusatnya oktet. Oktet itu berapa? 8. Oke. C atau karbon itu biasanya oktet. Kalau kita lihat di gambar tadi, Pak Faiz back dulu ya. Nah ini, yang mengelilingi C sudah 8 belum? Ya, Pak. Sudah ya, berarti dia sudah oktet ya? Ya. Oke, sudah oktet, betul. Nah, jika dilihat di gambar, C sudah oktet. Sudah. Langkah berikutnya yang H, jumlah elektron yang digambar sudah 8. Pas, artinya sudah 8, sudah sama dengan perhitungan elektron valensi di depan tadi loh. Ingat nggak? Pak Faiz back dulu ke awal tadi. Kita udah ngitung nih, elektron valensinya kan 8 nih. Dan di gambar juga sudah 8 ya, betul ya? Ya. Oke, maka untuk langkah terakhirnya tinggal kita memberikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Untuk membedakan asalnya itu dari mana sih si elektron itu. Nah, H kan tadi elektron valensi H berapa masing-masing? 1. 1 kan? Nah, makanya Pak Faiz kasih tanda yang bulat saja deh. Yang silang ini punyanya C ya, bulat silang, bulat silang, bulat silang, bulat silang. Kenapa? Karena H cuma nyumbang 1, sedangkan C nyumbang 4 kan? Yang silang misalkan punyanya C, 4 kan silangnya ini? 1, 2, 3, 4. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Hanya untuk membedakan saja asalnya itu dari mana gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan kalau mau ditanyakan dulu sebelum Pak Faiz lanjutkan ke slide berikutnya. Pak Faiz buka pertanyaan dulu, monggo. Belum ada? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa, Halo, Pak. teman-teman semuanya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, Pak Faiz masih berikan contoh lagi. Misalkan perintahnya adalah gambarkan rumus Lewis untuk NH3. NH3 itu gas amonia. Gas amonia itu kira-kira kalian sudah pernah menciumnya belum? Pernah merasakan baunya belum? Gas NH3? Belum. Belum, Itu apa gas saya amonia. nggak tahu, Pak. Apa? Itu apa saya nggak tahu, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Gas amonia itu kalau dalam skala industri digunakan untuk membuat pupuk. Membuat pupuk penyubur tanaman. Nah, itu salah satu bahannya adalah gas NH3 ini. Tapi kita tiap pagi itu juga mencium aroma dari gas NH3 atau amonia ini. Kita pagi-pagi bangun tidur biasanya kebelet nih. Kita langsung ke toilet, pipis. Nah, bau pipis itulah namanya gas amonia. Kalau kita makan makanan surga itu pete dan jengkol ya. Nah, pete dan jengkol itu mengakibatkan gas amonia yang dikeluarkan nanti juga lebih pekat daripada biasanya. Paham ya? Gas amonia seperti apa sudah tahu jadinya ya? Iya. Oke. Nah, NH3 gas amonia ada pada pipis kita masing-masing. Nomor atom nitrogen diketahui 7. Nomor atom hidrogen diketahui 1. Langkah pertama, kita bikin konfigurasinya.
Ini sudah Pak Faiz tuliskan di sini. 7N itu terakhir pada 2P3. Berarti karena terakhirnya P harus dijumlah sama S sebelumnya. Elektron valensinya untuk N adalah 5. 5, betul. Untuk satu atom hidrogen berarti elektron valensinya 1. 1. Tapi di soal hidrogennya ada berapa? 3. 3, betul. Berarti 1 kali 3 berapa? 3. 3. Sehingga total elektron valensi untuk N dan H pada NH3 adalah 8, betul. Sehingga jumlah elektron valensinya ada 8. Itu berarti nanti kita harus menggambarkan sejumlah 8 elektron pada struktur Lewis-nya. Sampai slide sini, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum ada. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, Pak, belum. Pak Faiz lanjutkan, bisa? Boleh. Oke, nah. Berikutnya, langkah yang kedua, kita tentukan atom pusatnya. Nah, atom pusat yang jumlahnya lebih sedikit. NH3, N-nya 1, H-nya 3. Berarti atom pusatnya siapa, teman-teman? N, betul. N ya, N sebagai atom pusat. Kemudian H di kiri, H di bawah, H di kanan sebagai atom samping. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Boleh Pak Faiz lanjutkan? Boleh. Pak. Boleh. Ya. Langkah yang ketiga adalah kita gambarkan sepasang elektron. Berarti 2 buah elektron di antara 2 atom yang saling berikatan. Antara N dengan H yang di kiri kita kasih 2. Antara N dengan H yang di kanan kita kasih 2. Antara N dengan H yang di bawah juga kita kasih 2. Ini sudah. Kemudian yang langkah D, jadikan atom sampingnya duplet. Atom sampingnya siapa? H. Apakah hidrogen semuanya sudah duplet? Sudah. Sudah ya, oke, H sudah duplet. Sampai slide sini, ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Belum? Belum ada? Belum ada, Pak. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Oke, nah langkah yang F. Kita usahakan atom pusatnya oktet. Oke, kita lihat dulu nih. Kalau di gambar yang ini, atom pusatnya kan nitrogen. Sudah oktet belum nih teman-teman? Belum. Belum ya? Baru ada berapa dia? 6. 6. Berarti kurang berapa? 2 ya? Oke, kurang 2. Kita tambahkan 2 di atasnya ini. Jika dilihat di gambar tadi, N baru dikelilingi oleh 6 elektron. Artinya jumlah elektron yang digambar juga baru 6 kan? Padahal tadi kita ngitung total elektron valensinya berapa? Ingat nggak tadi total elektron valensinya berapa? 8. Berarti masih ada sisa 2 kan? Nah, Ya. kekurangannya kita tempatkan di atasnya atom pusat supaya dia oktet. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya. Bisa Pak Faiz lanjutkan slide berikutnya? Boleh. Oke. Nah, kemudian kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Misal, hanya Pak Faiz ganti tanda silang. Ini yang dari H tanda silang, tanda silang, tanda silang. Berarti yang di atas ini berasal dari N. N-nya kan 5 ya. Buletannya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron valensinya N. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, ini yang sepasang N dengan H ini disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Namanya PEI. Sedangkan yang di atasnya N ini namanya pasangan elektron bebas atau PEB. Bisa dimengerti?
Bisa tahu. Nah, berarti dalam struktur Lewis senyawa NH3 ini ada berapa pasangan PEI dan ada berapa PEB? 3 P. 3 PEI dan 3 1 PEI PEB. betul dan 1 PEB. 1 PEB betul. Bisa dimengerti ya? Apa? Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Belum ada, Pak. Oke, Pak Faiz lanjutkan ya. Ya. Oke. Contoh lagi nih. Nah, ini contoh untuk menggambarkan rumus molekul dari karbon dioksida atau CO2. CO2 beracun enggak? CO2 kira-kira beracun atau tidak? Tidak. Racun, Pak. Beracun atau tidak? Racun. Racun, Enggak tahu. racun. Oke. CO2 itu beracun. Ya, Racun karbon oksida. dioksida itu beracun. Berbau atau enggak? Berbau. Tergantung, Pak. Keluarnya dari siapa. Lah emang dari siapa? Kalau yang belum sikat gigi, bawa, Pak. Ya, CO2 itu aslinya tidak berbau. Ya, CO2 tidak berbau. Tiba-tiba kita sesek gitu aja. Kalau ada kebocoran gas CO2, itu tiba-tiba kita sesak nafas gitu aja. Tiba-tiba terus ya kalau bisa ditolongin sama orang ya kita tertolong, tapi kalau nggak bisa tertolong ya wassalam kita. Karbon dioksida itu zat atau gas yang tidak berasa, tidak berbau. Jadi dulu pernah ada cerita kalau kalian tahu Dieng, dataran tinggi Dieng tahu? Tahu, Pak. Bawa. Oke, di Wonosobo betul. Di dataran tinggi Dieng itu kan banyak kawah-kawah yang masih aktif. Tahu. Nah, di salah satu kawah itu terjadi letusan. Salah satu gas yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, warga tuh nggak tahu ada letusan ya dilihat aja. Nah, ternyata warga yang pada melihat itu sesak nafas semuanya karena menghirup karbon dioksida. Akhirnya ya beberapa warga pada tewas gitu karena sesak nafas itu tadi. Itu ya sedikit pengetahuan tentang karbon dioksida. Nomor atom C 6, nomor atom O 8. Langkah pertama kita bikin konfigurasi elektronnya. Di situ sudah Pak Faiz tuliskan konfigurasi elektronnya sehingga elektron valensi untuk C itu 4 ya. Sedangkan O elektron valensinya 6. Tapi karena karbon dioksida CO2, oksigennya ada 2, maka elektron valensinya 6 kalikan 2 sehingga totalnya sehingga untuk elektron valensi O itu 12. Kalau total elektron valensi CO2 itu 4 tambah 12, ada 16. Artinya kita nanti harus menggambarkan sejumlah 16 elektron pada struktur Lewisnya. Sampai sini paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Belum ada pertanyaan? Belum ada. Oke, belum ya. Pak Faiz lanjutkan langkah berikutnya yaitu kita tentukan atom pusat dan atom sampingnya. CO2. Berarti atom pusatnya adalah C. C, betul. Atom sampingnya adalah O. O dan O, ya betul. Kayak gini ya digambarkan. C di tengah, di samping kiri ada O, di samping kanan ada O. Sampai slide ini paham? Masih paham, Pak. Sip, alhamdulillah. Nah, berikutnya. Langkah berikutnya kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Sepasang antara C dengan O yang di kiri, sepasang antara C dengan O yang di kanan. Kemudian langkah berikutnya kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Oksigen itu duplet atau oktet? Oktet. Oktet ya, berarti harus ada tambahan di sekelilingnya O. Kita tuliskan seperti ini. Sudah oktet ini, O yang di kiri oktet, O yang di kanan oktet. Betul? Betul belum ini? Total sudah O-nya sudah oktet belum? O di kiri dan O di kanan? Sudah.
Sudah ya? Oke, sip, sudah. Artinya sudah 8, ini juga sudah 8. Berikutnya, kita usahakan untuk atom pusatnya oktet. Kalau digambar tadi, Pak Faiz balik lagi. Untuk atom pusatnya sudah oktet belum? Atom pusat itu C. Belum. Belum. Baru berapa C ini? 4. Baru 4. Masih kurang berapa? 4. Betul sekali. Nah, jika lihat di gambar C belum oktet. Tapi jumlah elektron yang digambarkan sudah 16, sudah pas. Sudah sama seperti ketika di awal tadi kita nyari elektron valensi total. Ya. Tapi kok C-nya masih belum oktet, maka supaya oktet, ikatannya dijadikan rangkap 2. Jadi kita pindahkan punya O yang di bawah ini ke samping untuk berikatan rangkap 2 dengan C. O yang di sini juga kita pindahkan sepasang jadi di samping sini. Sehingga ikatannya jadi rangkap. Bisa dipahami? Siap, bisa dipahami. Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Berarti rangkap 2 tuh 2 pasang itu, Pak. Yes, betul sekali. Rangkap 2 itu artinya PEI-nya 2. 2 pasang PEI. Ya. Ini 2 pasang PEI, berarti dia rangkap 2. Di sini juga 2 pasang PEI, berarti dia juga rangkap 2. Gitu ya. Bisa dimengerti, Mas Rehan? Bisa, Pak. Oke, bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Siap. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir tinggal kita berikan tanda elektron yang berbeda saja. Paling gampang kan C, karena C jumlahnya 4 kan elektronnya ya. Kita ganti silang saja yang 4. Gini. Yang lainnya punyanya O, gitu. C-nya sudah oktet, O-nya juga masing-masing sudah oktet. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Adakah yang mau ditanyakan? Salam. Ada yang mau ditanyakan? Rangkap 3 gitu ada nggak? Oh, ada, Mbak. Rangkap 3 ada. Kalian cek di Google ya. Kalian cek di Google, misalkan gambar struktur Lewis ozon. Ya, nanti insya Allah rangkap 3 ada itu ozon. Atau pentuna. Nah, kalian cek saja. Pentuna itu nanti ada rangkap 3-nya itu. Pentuna. Pentuna. Kalian search. Struktur Lewis pentuna. Gitu nanti insya Allah ketemu. Oke, pertanyaan yang bagus. Terakhir, ada lagi pertanyaan? Cukup? Pak, Ya, gimana Mas? materinya ini dikasih di Google Classroom nggak ya? Kayaknya minggu kemarin sudah belum ya? Yang pas Pak Faiz kemarin takziah ke Pak Rahmat kan Pak Faiz minta kalian untuk belajar mandiri. Nah ini sudah Pak Faiz kirim belum ya? Ada yang sudah buka Google Classroom Pak Faiz minggu lalu? Kalau belum ya nanti insya Allah Pak Faiz share. Kalau belum, kalian cek aja. Nanti kalau belum kalian WA atau komen di Google Classroom tempat Pak Faiz terakhir ngasih materi, kalian komen aja, Pak materi ini belum dikirim, minta tolong filenya Pak, gitu aja ya. Pak Faiz diingatkan ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Belum? Kalau belum ada, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan yang belum on kamera, kameranya di-on kan. Kemudian Pak Faiz mau presensi. Sepuluh MIPA 1. MIPA 2 ya? MIPA 2, Pak. Ya, siap. Kelihatan spreadsheet Pak Faiz? Waalaikumsalam.
Oke, sekarang tanggal berapa? 12 ya? 12 bulan 11. Oke. Nur Fadilah? Hadir, Pak. Oke. Adiatma? Hadir Pak, hadir. Siap. Afnan Dito? Afnan Dito masih belum hadir juga? Afnan Dito? Belum. Oke. Ajeng? Hadir, Pak. Oke. Alif Fadil? Hadir, Pak. Siap. Aa? Ananda Abdullah? Tidak hadir. Oke. Anastasia? Hadir, Pak. Siap. Hadir, Pak. Andita Mutiara? Hadir, Tadi Pak. mati lampu katanya, Pak. Siapa? Oh, udah, Mas. Oh, udah hidup. Siapa? Tadi saya mati lampu, tapi udah nyala, Pak. Oh ya, oke, siap. Andita Mutiara hadir ya? Siap. Anisha Hasdan? Hadir, Pak. Siap. Atania? Hadir, Pak. Azizi Cesta Adabi? Azizi hadir? Oke. Bintang Mahardika? Bintang Mahardika? Bintang Mahardika? Oke, belum. Kalista? Hadir, Pak. Siap. Dini? Hadir, Pak. Siap. Farhan? Hadir, Pak. Siap. Jovita? Hadir, Pak. Sip. Muhammad Al-Qadar? Izin kayaknya tadi ya? 0, tapi izin. Oke. Muhammad Amar Dhani? Muhammad Amar Dhani? Muhammad Amar Dhani? Muhammad Amar Dhani? Tadi kayaknya awal-awal ada deh. Masih di sini nggak ya? Oke, nggak Pak Faiz isi dulu. Karena ada tapi nggak nyaut. Nanti Iya, minta Pak. tolong. Iya, Pak. Oke, hadir. Sip. Oke. Muhammad Ega? Muhammad Ega? Muhammad Ega? Hadir. Nazra Ramadan? Aman, Pak. Hadir. Ya, hadir, Pak. Siap. Nur Azmina? Hadir, Pak. Sip. Putri Rezeki? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Terus berikutnya Raditya? Hadir, Pak. Sip. Rehan Silmi Kafa? Hadir, Pak. Sip. Rasdan Misbahudin? Rasyadan? 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 Tidak hadir. Revali? Revali? Kayaknya tadi ada Revali. Oh, Pak Faiz nge-share-nya juga lewat Revali tadi. Hadir ya Revali? Rehan Arisa Putra? Rehan Arisa Putra? Rehan Arisa Putra? Nggak hadir. Reza Widya? Reza, wifi-nya error, Pak. Oke. Nanti konfirmasi ke Pak Faiz ya? Oh iya. Oke. Pak Faiz tulis 0 izin. Sania Nabila? Hadir, Pak. Sip. Syahzada?
Hadir. Sip. Zikra Zahida? Hadir. Siap, alhamdulillah. Adakah yang belum Pak Faiz panggil? Sania Khairun Najwa belum, Pak. Sania Khairun Najwa. Di sini ada nggak ya? Apa pakai penghapus dewa ya? SSSS RS Sania. Oh, kurang satu ya. Presensinya harusnya di sini ada Sania Khairun Najwa ya. Oke, nanti Pak Faiz sampaikan. Sania Khairun Najwa. Tulisannya seperti ini, betul? Mbak Sania Khairun? Tulisan seperti ini presensi nanti, betul? Bukan O tapi apa? Oh, oke, siap. Kayak gini? Iya Betul? Pak. Ya, oke. Nanti Pak Faiz sampaikan ke tim IT untuk diperbaiki. Yang lain sudah cukup? Ada lagi yang belum Pak Faiz panggil? Sudah ya semuanya? Oke, kalau sudah semuanya sebagai bukti pembelajaran kita siang hari ini, sekali lagi Pak Faiz ingatkan untuk mengaktifkan kamera kita. Kita presensi wajah kita masing-masing. Sip. Mas Adiatma, minta tolong wajahnya yang ganteng ditampilkan. Sip. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih semuanya. Semoga hari kalian senantiasa menyenangkan. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan dan kekurangan dari Pak Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Ya, Pak. sama-sama. Yuk. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.